Yang jelas KPU Kabupaten Batubara bersama-sama dengan pemerintah, stakeholder, partai politik dan masyarakat nanti akan membahas dan mengusulkan. Jadi posisinya mengusulkan. Setelah terjadi usulan ini, maka akan ditetapkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ketua nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucok. Iya. Ini kami sudah berulang kali coba untuk menghubungi Bung Ketua, tapi akhirnya di bulan yang penuh berkah ini akhirnya kita bisa bertemu ya. Ya, alhamdulillah. Ini sibuk kali nampaknya Bung Ketua nih ya. Ya begini, karena memang persiapan pemilu 2024 ini penting juga sebenarnya KPU membuat terobosan-terobosan baru dalam rangka mengembangkan sosialisasi. Maka terkadang apalagi ini kan bulan puasa ya. Iya. Jadi agak lebih kencang ya, apalagi ada kerjasama dengan pemerintah juga, Kesbal, terkait data pemilih. Wah ini ngobrol-ngobrol nih Bung, masyarakat kan udah pingin kali ini tahu tahapan itu apakah sudah berjalan atau bagaimana, tapi yang teramat penting dari itu saya lihat para politisi sudah mulai bertanya-tanya. Kami sebagai katakanlah media yang selalu mengimpun informasi itu sudah dengar selenting-selentingan. Ada pembagian wilayah, katanya wilayah dapil, ada penambahan kursi. Ini sebenarnya ceritanya gimana ini Bu? Kalau bisa tahapannya gimana? Apakah dapil itu juga sudah berubah? Kemudian apakah benar kursi itu sudah bertambah? Gimana itu? Ya, jadi begini, Bang Ucok. Apa namanya ya? Yang pertama kami dari KPU mengapresiasi kegiatan ini. Karena apa namanya? Agenda ini atau kegiatan ini sudah memberikan edukasi. Iya. Santai Bung, santai. Walaupun puasa santai. Ya, sangat berarti bagi kami KPU dalam rangka mensosialisasikan. Bagi masyarakat juga. Kami terima kasih. Jadi hari ini kita tahu di masyarakat itu masih bertanya, kapan sih sebenarnya dilaksanakan pemilu itu? Iya, kabarnya ada penundaan atau apa, itu gimana Bu? Nah, persoalan isu tentu KPU tidak bermain di ranah isu. Nah, betul ingat tuh jalan nih. Lanjut. KPU tidak bermain di ranah isu. Tapi yang jelas ada kesepakatan pemerintah, DPR RI, Bawaslu dan juga KPU RI ini bahwa pemilu itu sudah ditetapkan tanggal 14 Februari 2024. Pilih pemilu raya lah ya. Ya, legislatif ya, beberapa jenis pemilihan baik itu presiden, DPRD, DPR provinsi dan DPR RI setelah lengkap dan APBD. Nah, terkait pilkada ini di bulan sama 2024 di bulan November. Oh, ada rentang waktu 7 bulan ya? Ya, itu dia kalau untuk pemilu. Jadi KPU hari ini dalam rangka mempersiapkan itu. Kalau kita di kabupaten tentu menunggu KPU RI. Ya. Insya Allah besok itu dilantik KPU RI yang baru. KPU RI yang baru. Nah, kita menunggu ini petunjuknya gimana, meskipun sudah ada rancangan-rancangan draft peraturan. Kita tunggu bagaimana mekanisme ke depan. Tapi kalau soal jumlah kursi di Batubara mungkin bertambah ya, gimana sepengetahuan? Ya. Jadi terkait tahapan pemilu, tentu penyusunan daerah pemilihan, kemudian alokasi kursi itu bagian dari tahapan di awal. Jadi bicara tahapan, Abang Da, ini
kalau dari undang-undang itu 20 bulan sebelum hari H pemungutan suara. Jadi dasarnya tentu tetap karena tidak ada perubahan Undang-Undang 7 tahun 2017 dasarnya. Jadi tetap juga regulasinya sama dengan penyusunan dapil periode sebelumnya. Iya. Jadi yang terpenting itu tahapannya, rancangan itu tetap di tahun ini sekitar setelah pendaftaran partai politik, kemudian di akhir tahun sekitar November juga Oktober November sudah dibahas ini sosialisasi persiapan penataan daerah pemilihan. Iya. Nah, berkaitan dengan daerah pemilihan, tentu yang pertama bicara data. Iya. Bicara data. Data kita dari Distrik Capil itu sudah menyatakan di angka 400. Ada harapan kok Jai, jadi Dewan ini Jai. Nambah kita Jai. Oke, lanjut Bu. Jadi secara undang-undang ketika data sudah mencapai 400.000 ke 500 maka akan mencapai 40 kursi di DPR. Berarti dari 35 ada penambahan 5 Bu ya. Udah sah lah itu ya. Ya, Kalau dari data ya. ya dari data ya. Ingat pula. Iya. Lanjut. Nah, Jadi kemudian yang kedua ada data wilayah. Kalau tadi bicara data penduduk ada data wilayah. Iya. Wilayah kita dari untuk data terakhir hari ini kan sudah terjadi pemekaran. Ya, dari 7 ke Kecamatan jadi 12 ya. 12. Iya. Itu karena ada penambahan data penduduk, kemudian ada perubahan data wilayah, Iya. registernya semua pun sudah jelas. Ini tentu memungkinkan perubahan dapil itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi karena berdasarkan nanti hitungan-hitungan dan alokasi kursi Iya. akan melebihi dari aturan yang diatur undang-undang. Iya. Yang jelas penambahan jumlah perwakilan dari 35 ke 40 pasti ya. Ya, Dilihat dari pemekaran wilayah dan penyebaran penduduk di setiap kecamatan berarti ada perubahan dapil. ya, Nah, itu rencananya kapan itu di apa Bu? Di godok kah bilang? ya. Kalau draft tahapan itu tahun ini harus sudah selesai. Harus semua selesai ya? Ya, tahun ini harus selesai. Jadi tahapan itu nanti di bulan Juni kan sudah masuk tahapan pemilu, tapi belum pada tahapan daerah pemilihan. Iya. Masih pendaftaran partai politik. Setelah itu kemudian tahapannya beririsan ini nanti. Beririsan, baru kemudian masuk sekitar bulan Oktober dan November itu. Tahun ini juga ya. Tahun ini juga. Jadi penetapan dapil hampir dapat dipastikan tahun depan lah ya. Iya. Di 2023 ya. Soalnya Bung ini banyak juga yang nanya-nanya sama kita. Kenapa kali kau tanya, kami bilang ya, aku pingin juga bang, kata dia. Pingin caleg, jadi takut pula orang tuh kalau ada wilayah yang dimekarkan ternyata mereka tidak bersanggupan untuk memenangkan pemilihan di situ. Atrik ya. Ini sebenarnya politisi ya apa ini, cemen ini saya gabung ya kan. Tapi bagus informasi yang Bung berikan. Tapi tadi pemirsa mesti tahu, walaupun sudah terkenal, tapi di tahap partai politik kok orang-orang belum memperkenalkan. Coba perkenalkan dulu kemarin ya. Iya. Jadi gini. Ya, nggak apa-apa, terlambat. Sebelum kita beralih ke arah itu, satu yang perlu digarisbawahi terkait dapil tadi ada yang lupa. Ini Biar jangan masyarakat itu berpikir bahwa yang menentukan daerah pemilihan itu adalah KPU. KPU. Iya, itu harus clear. KPU Kabupaten Batubara. Iya. Yang jelas KPU Kabupaten Batubara bersama-sama dengan pemerintah, stakeholder, partai politik dan masyarakat nanti akan membahas dan mengusulkan. Iya. Jadi posisinya mengusulkan. Iya. Setelah terjadi usulan ini, maka akan ditetapkan oleh KPU beserta DPR di pusat sana ya. Jadi maksudnya begini,
untuk daerah apakah harus pusat juga yang menentukan? Iya, Oh, harus pusat yang menentukan. woi, biar jangan keliru kalian nanti bilang pula ada kong kali kong antara Ya. DPRD, KPU dan pemerintah. pemerintahan sini, jangan salah. Ya, Ternyata regulasi itu juga diatur dari pusat. pusat. Itu harus clear dulu, harus clear. Oke, Bung. Oh, saya rasa Bung sudah cukup berpengalaman di sini. Sudah dua periode itu ya. Dua periode. Kalau boleh tahu cita-citanya setelah menghantarkan pemilu batubara ini nanti sukses kembali di tangan orang tua, masa Muksidais di masa juga tidak begitu banyak riak ya. Kita sebagai masyarakat batubara beranggapan tim penyelenggara itu sukses. Kalau ada hal-hal yang riak sedikit saya anggap itu wajar ya. Nah, dari kesuksesan ini perlu juga nih rakyat batubara bertanya, putra terbaik batubara ini kalau selesai di sini apa bisa lagi mencalon di KPU sebagai penyelenggara atau mau kemana sebenarnya? Ini perlu kita buka di sini biar podcast ini jadi utama atau pertama kali menerima informasi dari Bung. Iya. Nah, ini dong. Jadi Nah, sebenarnya sulit menjawab ini. Abang, ya. Tapi gini, yang penting hari ini saya secara pribadi berupaya bagaimana sukses pemilu dan pilkada. Lalu kemudian untuk hal pribadi, saya kira ini saya mengalir saja ya. tapi setidaknya cita-cita ada loh, Bu. Ada. Banggalah podcast ini seandainya menjadi media pertama yang mendengarkan itu. Iya. Yang penting sukses pemilunya dulu. Tapi Iya, kalau iya. menurut hemat saya dan doa saya tentunya, saya secara pribadi sepertinya sudah terpaut nih ke penyelenggara. Pengalaman kita sebagai pemantau pemilu dulu sebelum di KPU di forum rektor, kemudian pengalaman kita di pemberdayaan masyarakat membentuk lembaga-lembaga di masing-masing desa. Ini kemudian berpengaruh membawa kita ke KPU. KPU 2 periode. Ini tentu mengikat, mungkin tidak akan dilepas ya. Iya. Niat itu. Iya. Persoalan kamarnya Di mana ya? di mana, KPU atau Bawaslu tanda kutip itu nanti lah. Nanti ke depan ya. Ya, tergantung aliran yang membawa kemana. Iya. Oke. Tapi kalau kami lihat sudah hampir ya dengan pengalaman, kemudian apa yang Bung ucapkan tadi, kami berdoa semoga tetap di penyelenggara, kalau bisa penyelenggara sumut, Ya, depan juga bisa menjadi penyelenggara RI. Sebab putra-putra batubara belum pernah nih menjadi penyelenggara. Kalau sumut belum ada juga, Bung ya. Belum ya, apalagi RI ya. Harus kita terobos itu. Sebab saya teringat juga kata pepatah orang tua itu, batubara boleh dianggap kampung, tapi jangan kampung dianggap kampungan. Iya. Buktinya kita dengan sejarah perjuangan yang begitu panjang, kemudian sejarah penyelenggara pemilu mencatatkan rekor ya. Bahwa pemilu di batubara itu 2 kali terpilih dari berturut-turut ya, 2 kali terpilih dua periode dari independen. Ya itu kan. Untuk apa ya? Iya Pak. Iya. Untuk bupati. Artinya penyelenggara juga Rekor sukses. muri. Rekor muri di situ. Jadi benar-benar kita bukan kampungan. Oke Bung. Ini hujan di luar deras, saya takut mati nggak terekod ya kan. Nanti kita akan bincang segitu luas lagi dalam beberapa hal. Tapi kalau ada yang ingin diucapkan, sampaikan di sini. Tadi ada satu yang tak terjawab, yang belum terjawab. Sebenarnya tanggung jawab suksesnya pemilu itu tanggung jawab semua pihak. Iya. Baik pihak dari pemerintah, DPR, kemudian stakeholder, khususnya partai politik. Iya.
Ini menjadi tanggung jawab semua, termasuk tanggung jawab masyarakat, bukan hanya penyelenggara KPU Bawaslu, tapi tanggung jawab semua agar pemilu ini bisa sukses. Nah, yang perlu memang dipahami, KPU ini kan panitia atau pelaksana. Iya. Yang perlu kita lihat, pesta demokrasi 2024 itu, yang namanya pesta itu ada panitia, tentu ada yang dipestakan, Iya. ada peserta ya. Untuk pesta ya. Ya. Pengantin lah. Ya, pengantin, Iya. ada pengantin. Ini yang perlu digarisbawahi. Tentu panitia, pengantin, dan pihak-pihak lainnya ini harus siap, harus bekerja sama. Tidak bisa melepaskan tanggung jawab itu hanya KPU Bawaslu saja. Tidak bisa melepaskan tanggung jawab itu peserta pemilu saja. Rupanya ada partai-partai pemilu yang bandel. Coba ceritakan Bung, biar kita kupas di sini Bung. Lanjut. Kalau menurut hemat saya Masih baik-baik saja ya. masih baik-baik. Partai politik masih baik. Artinya sepanjang masih bisa berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu terkait sosialisasi, saya kira ini masih baik-baik saja. Tapi yang jadi persoalan ketika dilakukan sosialisasi atau diundang, misalnya ada rakor atau rapat misalnya partai politik, momen pertama yang datang ketua, momen kedua bisa sekjen, momen ketiga bisa sekretaris, momen keempat bisa ketua balik. Maka informasi ini nggak nyambung. Ini yang jadi persoalan sebenarnya. Ingat-ingat ini Pak Pol, jangan kalian hanya karena merasa berkuasa langsung bisa melakukan sesuatu tanpa koordinasi yang baik. Hasilnya nanti jelek juga. Jadi ingat Pak Pol, mestinya kita saling bersinergi lah ya. Ya. Lanjut Bu. Jadi tren hari ini kan berbeda dengan tren masa lalu. Iya. Tren hari ini nggak zamannya lagi bermain di last minute. Iya. Nggak zamannya lagi. Jadi ketika detik-detik terakhir di situ baru datang mendaftar atau datang ke KPU, itu tidak tren lagi. Macam sok paten ya. Iya. Hari ini dari awal kita mulai sudah persiapkan semua. Kami selaku penyelenggara tentu membuka diri, tidak menutup diri. Iya. Membuka diri agar seluruh partai politik itu bisa maju, bisa berkontestasi di kabupaten ini secara sehat. Kita bangun komunikasi semua masing-masing partai politik. Itu upaya dari kita selain melakukan sosialisasi baik untuk pemilih, kemudian mempersiapkan data-data yang hari ini sudah kami mulai dengan pemerintah daerah. Iya betul. Tapi kalau boleh mereview ulang nih, mereview kejadian 2019 ya Bung ya. Hampir saja itu ada salah satu parpol yang nggak lanjut ya Bung. Artinya kita mau menyarankan di sini bahwa penyelenggara sangat terbuka. Jadi jangan yang keterbukaan ini dimanfaatkan untuk menjebak mereka, itu tidak bagus. Tidak bagus. Jangan mentang-mentang partai politik sosok berkuasa terus suka-sukanya aja begitu nggak dibolehkan ikut berkompetisi ngamuk-ngamuk. Ini nggak cocok ini. Ya. Tapi ini sebagai pembelajaran. Iya. Sebagai pembelajaran kita tidak menyebut Ya. merek ya. Seluruh partai harus seperti itu ya. Nggak usah takut Bung. Baru di 2019 itu tentu ada salah satu partai yang memang miskomunikasi. Miskomunikasi artinya tidak patuh dengan jadwal yang ditentukan, maka konsekuensinya harus out. Kemarin sempat ada saya pun lupa itu kemarin sempat berpersoalan di Bawaslu. Jadi ini masalah Bawaslu. era digitalisasi, mereka juga harus memanfaatkan itu dengan baik ya, supaya bisa melakukan percepatan terhadap data atau segala macam. Gimana menurut pemanfaatan itu? Jadi pemilu 2024 ini itu selalu yang diupayakan KPU RI itu
itu sistem apa namanya IT, Ya. ya, apa namanya, sistem informasi untuk seluruh tahapan. Jadi kalau bicara tahapan partai politik itu namanya SIPOL, sistem informasi partai. Kalau bicara dapil, contoh itu SIDAPIL, sistem informasi data pemilih. Jadi semua menggunakan aplikasi. Boleh diakses ya? Boleh diakses. Kemudian ada, kalau data ada SIDALI, ada macam-macam. Jadi seluruh tahapan itu memang menggunakan sistem. Nah, hari ini khusus untuk partai politik dan yang apa namanya, yang sistem ataupun aplikasi yang berhubungan dengan partai politik, ya saran saya untuk ke depan, untuk membangun semua pihak tidak terjadi miskomunikasi, partai-partai ini mengirimkan LO itu memang LO yang paham IT. Nah, jangan ketika LO direkomendasi malah LO nya nggak paham. Nanya pula lagi ya, Bung. Nah, ini membuat semua gitu. Iya, betul. Ingat, jangan hanya karena faktor kedekatan dari pemimpin-pemimpin partai. Kita terus mengingatkan ini. Kita nggak takut untuk terus mengingatkan kebaikannya. Ingat, para pemimpin partai jangan karena faktor kedekatan langsung diambil LO-nya saudara. Meskipun tak tahu dia soal komputer. Ini depan komputer aja nggak bisa. Ini kacau nih. Jadi pilih betul-betul yang bisa menjalankan sistem digitalisasi agar nyaman semua batubara. Batubara nih kita bersama. Jadi sama-sama dengan rasa bangga, kemudian rasa memiliki, kita bangun ini batubara supaya lebih hebat lagi ya. Kalau dibilang lebih bisa, nanti kampanye pula ya kan, lebih hebat. Lanjut bukan? Lanjut bukan? Ya. Apa namanya ya? Itu salah satu pesan lah biar supaya kita di kabupaten ini sama-sama membangun Kabupaten Batubara yang kita cintai. Ada lagi? Ya, Udah berapa menit? Apa Bung? 40? Iya, mantap. ya saya kira itu dulu ya yang paling penting. Jadi apa namanya, kesimpulannya dari pertemuan ini untuk kami penyelenggara agar lebih siap lagi, kemudian untuk peserta pemilu agar apa namanya lebih mempersiapkan diri karena memang calonnya atau karena memang kontestannya, artisnya, Iya betul. harus lebih siap. Jadi kalau ada tahapan-tahapan, jangan sungkan-sungkan Bu. Ini podcast kita ini Ya, memang kita siapkan untuk hal-hal seperti itu, untuk hal mengedukasi, menginformasikan masyarakat. Jangan khawatir, kemari aja. Kita siap terus informasikan tahapan demi tahapan. Jadi pemirsa Batubara khususnya yang akan mengikuti kontestasi politik, boleh pantau terus channel kami. Kita akan terus bergerak sampai 2024. Saya rasa selain berbahagia ini, itu yang bisa kami sampaikan dengan Bung Ketua KPU ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bertemu lagi dengan suasana yang lebih baik. Iya. Oke Pak, saya pun berharap tidak sampai di sini kan. Iya, tidak terus. Udah bisa direkod. Oke.